Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aliyah dari jurusan Pendidikan Kimia kelas B, dosen pengampu Bapak Arga Satrio Prabowo MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikoanalisis. Perkembangan psikoanalisis itu konsep dasarnya itu meliputi pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak kita sadari. Mungkin kita pernah merasakan konflik batin yang ujung-ujungnya itu merasa tidak berdaya, stres, atau mengalami gangguan hal-hal lainnya yang tanpa kita sadari itu terjadi. Sigmund Freud merupakan ahli psikolog asal Australia yang mengemukakan teori tentang perkembangan psikoseksual, yaitu teori yang terkenal tetapi juga yang paling kontroversial. Tahapannya itu ada 5, ada fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Yang pertama ada fase oral, terjadi pada tahun pertama manusia yaitu 0-2 tahun. Fase ini paling berkaitan itu dengan mulut, di mana pemuasan kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Yang kedua ada fase anal, terjadi pada usia 2-3 tahun. Anak akan puas jika aktivitas pada anal berjalan dengan baik, kepuasan dan kenikmatan itu berpusat pada anusnya. Dan yang ketiga ada fase falik, di mana mencoba memahami kelaminnya. Ini terjadi pada usia 3-7 tahun dan dikembangkan pada orang tua yang jenis kelaminnya itu berbeda. Nah, yang keempat ada fase laten, terjadi pada 7-11 tahun, di mana minat seksual digantikan dengan aktivitas di sekolah atau aktivitas baru lainnya. Dan yang terakhir ada fase genital, terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Di sini pengaktifan kembali masa falik sampai pada masa pubertas, yaitu sampai masa kepikunan. Pengembangan ego yang kuat dapat menyeimbangi antara id dengan sumber ego. Komponen kepribadian manusia di sini ada 3, ada id, superego, dan ego. Kalau id itu nafsu dasar yang tidak melihat norma atau nilai apapun. Jadi apapun yang dia mau, dia lakuin tanpa memikirkan norma. Kalau superego itu kebalikan dari id. Dia itu memikirkan apa yang benar dan apa yang salah. Nilai dan norma itu selalu jadi pertimbangan. Dan yang ketiga ada ego. Ego itu sebagai penghubung antara id dan superego dengan dunia nyata. Jadi ketiga komponen tadi itu diibaratkan dengan gunung es dalam diri manusia, di mana komponen pertama yaitu lapisan paling dasar dari gunung es yang digambarkan memiliki prinsip kesenangan, yaitu menuntut kepuasan tanpa mengindahkan lingkungan sekitar. Yang kedua, ada superego yang diibaratkan sebagai puncak dari gunung es itu, yaitu pada kehidupan sehari-hari dikenal dengan hati nurani. Dan yang terakhir ada ego yang muncul dalam menjembatani antara id dengan superego. Kehadiran ego akan membawa manusia untuk berpikir real saat menghadapi atau mengendalikan diri. Nah, yang kedua ada psikologi individual, yaitu Alfred Adler, di mana konsepnya ini lebih mengenai manusia itu memberikan keyakinan terhadap kemampuan sendiri dan menjadi antitesis dari pandangan Freud tadi. Jadi memberikan harapan dan memuji hakikat manusia kalau si Adler ini. Manusia secara sadar dan membentuk ketentuan nasibnya, bukan didominasi oleh pengalaman masa kanak-kanaknya. Konsep-konsep utama yang dikembangkan itu ada perasaan inferior, perjuangan untuk menjadi superior atau kesempurnaan, yang ketiga ada gaya hidup, dan yang terakhir ada minat sosial. Yang pertama ada perasaan inferior, di mana sumber perjuangan manusia ini ada sejak bayi. Ini tuh mengubah perasaan menjadi lebih kuat dari orang-orang sekitarnya. Tidak ditentukan secara genetik, tapi peran lingkungan itu yang berpengaruh. Yang kedua ada perjuangan untuk menjadi superior. Itu kecenderungannya itu mendominasi dengan cara menceritakan diri sendiri mengenai keberhasilan. Tapi tujuannya bukan untuk sombong, tapi untuk memotivasi agar menjadi sempurna dari yang sebelumnya. Yang ketiga ada gaya hidup. Tujuan utamanya itu mencapai superioritas. Nah, misalnya anak yang sakit-sakitan akan berjuang untuk meningkatkan kemampuan fisiknya dengan olahraga. Yang terakhir ada minat sosial. Adler percaya bahwa penerimaan terhadap orang baru adalah tugas pertama yang dijumpai dalam hidup.
Nah, pada masa awal kehidupan, setiap orang dikumpulkan dalam keluarga, suku, dan bangsa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.